Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak, salam semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya untuk terus belajar. Kembali lagi bersama Ibu Ica Rijani. Kita akan membahas materi-materi dalam pelajaran ekonomi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan bahasan dari bab 4 tentang indeks harga dan inflasi. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah jelaskan mengenai indeks harga. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar tentang inflasi. Kita akan belajar pengertian inflasi, kemudian penyebab inflasi, cara menghitung inflasi, dampak inflasi itu terhadap perekonomian bagaimana, dan cara mengendalikan inflasi itu sendiri. Yuk, simak sama-sama. Ya, kita mulai dari pengertian inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus atau dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ada 2 poin yang utama dalam pengertian inflasi. Yang pertama adalah meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum. Nah, jadi di sini kenaikan harga yang terjadi bukan hanya 1 atau 2 jenis barang saja, tapi seluruh barang yang ada di pasar itu meningkat harganya. Jadi peningkatan harga barang dan jasanya secara menyeluruh atau umum. Contohnya seperti ini. Jika biasanya pada saat hari raya Lebaran itu terdapat kenaikan ya harga daging. Nah, apakah kenaikan harga daging saat Lebaran itu termasuk peristiwa inflasi? Jawabannya adalah tidak, karena di sini terjadi hanya kenaikan harga daging itu saja. Nah, kalau misalnya hanya beberapa jenis barang saja yang harganya naik, itu belum termasuk pada kategori inflasi, karena di sini inflasi terjadi harus dengan harga barang dan jasanya itu secara keseluruhan, jadi bukan 1 atau 2 jenis saja. Oke, terus poin penting yang kedua adalah kenaikan harganya ini berlangsung secara terus-menerus. Nah, kalau tadi pada kenaikan harga daging yang naik itu hanya pada saat hari raya Lebaran saja ya. Nah, itu bukan inflasi, karena kenaikan harga barangnya itu atau kenaikan harga dagingnya itu tidak berlaku secara terus-menerus, tapi tadi hanya pada saat hari Lebaran saja ya. Nah, kalau misalnya inflasi itu kenaikan harganya harus terus-menerus naik. Nah, jadi per harinya itu harganya itu cenderung naik, walaupun misalnya kenaikannya itu tidak terlalu besar, tapi harus terus-menerus naik. Nah, itu ya. Jadi pertama, meningkatnya harga barangnya itu secara umum, kemudian yang kedua terjadi secara terus-menerus. Lalu kenapa sih inflasi itu bisa terjadi? Apa saja penyebab-penyebab yang bisa menimbulkan inflasi? Nah, ada 3 penyebab yang bisa menimbulkan terjadinya inflasi. Yang pertama, disebabkan oleh kenaikan permintaan, atau istilahnya adalah demand pull inflation. Nah, tadi kan Bu Ica sudah bilang bahwa inflasi itu adalah kondisi kenaikan harga dari barang atau jasa. Nah, kenaikan harga barang dan jasa ini ternyata bisa disebabkan karena kenaikan permintaan barang dan jasa tersebut. Bagaimana kenaikan permintaan akhirnya bisa menyebabkan naiknya harga? Nah, di sini contohnya, ketika beberapa waktu ke belakang kita mendengar peristiwa harga masker dan hand sanitizer itu mengalami kenaikan ya. Nah, hal ini disebabkan karena permintaan akan barang tersebut sedang tinggi-tingginya ya, karena memang semua orang pada saat itu membutuhkannya untuk mencegah penularan virus COVID-19. Nah, tapi di satu sisi ternyata persediaan masker itu di pasaran terbatas jumlahnya. Nah, hal ini membuktikan bahwa ketika permintaannya naik dan tidak diimbangi kenaikan persediaan barang dan jasa itu di pasar, atau penawarannya itu jadi tetap, nah ini bisa memicu kenaikan dari harga atau barang tersebut. Jadi kenaikan permintaan barang itu akhirnya bisa menyebabkan kenaikan harga, yang mana nanti kenaikan harga itu adalah bisa menyebabkan inflasi. Untuk melihat pengaruh kenaikan permintaan terhadap kenaikan harga, nah kita bisa lihat dengan alat bantu kurva.
Nah, di sini ada kurva pergeseran permintaan dengan penawaran tetap. Jadi, di kurva ini kita bisa lihat keseimbangan awal itu berada di titik A, yaitu ketika terjadi pertemuan antara kurva permintaan dengan lambang D dengan kurva penawaran ya, lambangnya itu S. Nah, di mana di titik keseimbangan A ini harga itu berada pada tingkat P0 dan Q0. Nah, ketika terjadi kenaikan permintaan dari suatu barang, itu kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kanan. Ya, ke sebelah kanan. Yang asalnya D jadi bergeser ke D1. Nah, sehingga nanti titik keseimbangan pasarnya pun berubah. Yang asalnya A jadi ke titik B. Nah, dengan bergesernya kurva permintaan ke kanan, nah ini menyebabkan harga dan barang itu mengalami kenaikan. Yang asalnya tadi jumlah barangnya itu dari Q0 bergeser ke Q1, kemudian nanti harga barangnya asalnya dari P0 naik ke P1. Nah, di sini jelas ya, jadi kenaikan permintaan bisa mengakibatkan kenaikan harga. Penyebab inflasi yang kedua adalah karena kenaikan biaya produksi. Nah, biaya produksi ini adalah biaya yang dikeluarkan dalam melakukan proses produksi. Contohnya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, kemudian biaya operasional, dan lainnya. Nah, bagaimana kenaikan biaya produksi ini akhirnya bisa menyebabkan kenaikan harga suatu barang atau jasa? Nah, contohnya seperti ini. Ketika bahan baku dari kacang kedelai itu mengalami kenaikan, nah maka pengusaha yang menggunakan kacang kedelai dalam proses produksinya, semisal pengusaha tahu atau tempe, itu akan otomatis menaikkan harga jual dari tahu dan tempenya. Nah, kenapa akhirnya pengusaha tahu dan tempe itu menaikkan harga? Ya karena supaya perusahaannya itu tidak mengalami kerugian. Jadi supaya tetap untung, jadi biasanya ketika bahan baku kedelainya itu naik, maka pengusaha tahu dan tempe akan menaikkan harga jual. Jadi jelas ya kenapa nanti biaya produksi itu bisa akhirnya meningkatkan harga dari suatu barang atau jasa. Supaya makin terlihat pengaruh dari kenaikan biaya produksi terhadap kenaikan harga, yuk kita lihat kurva berikut. Nah, di sini ada kurva pergeseran penawaran dengan permintaan yang tetap. Nah, jadi pada kurva ini kita lihat pada awalnya keseimbangan pasar itu berada di titik A, yaitu ketika pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, di mana saat keseimbangan di titik A itu tingkat harga dan jumlah barang berada pada titik P0 dan Q0. Nah, ketika terjadi kenaikan biaya produksi, maka kurva penawaran akan bergeser ke sebelah kiri, yang asalnya dari S bergeser ke S1. Nah, dengan bergesernya kurva penawaran ini, maka harga kita lihat bisa mengalami kenaikan. Dari P0 harganya naik ke P1 dan jumlah barang yang ditawarkan itu mengalami penurunan dari Q0 ke Q1. Jadi harganya naik, tapi jumlah barang yang ditawarkan menjadi berkurang ya. Penyebab inflasi yang ketiga ialah jumlah uang yang beredar bertambah. Jumlah uang yang beredar adalah seluruh persediaan uang yang beredar luas di masyarakat. Nah, jumlah uang yang beredar ini meliputi uang kertas, uang logam, kemudian saldo tabungan, rekening giro, dan lain-lain. Nah, ketika jumlah uang yang beredar ini ditambah, misalnya pemerintah ini mencetak uang kertas atau uang logam baru ya. Nah, hal ini di sini kan jadi jumlah uang yang beredarnya itu bertambah tadi karena pemerintah sudah mencetak uang baru kan. Nah, hal ini bisa menyebabkan kenaikan harga-harga barang dan jasa. Jadi nanti imbasnya kalau misalnya mencetak uang yang terlalu banyak, itu nanti bisa menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Nah, contoh realnya ini kalian bisa lihat di negara Zimbabwe, itu di salah satu negara di benua Afrika. Itu pada tahun 2008 dan 2009 negara ini mengalami sebuah krisis. Nah, ketika untuk mengatasi krisis itu, akhirnya pemerintahnya itu membuat kebijakan untuk mencetak uang yang banyak. Nah, tapi ketika pemerintah ini mencetak uang yang terlalu banyak, akibatnya
mata uang Zimbabwe itu menjadi menurun. Untuk jumlah 100 miliar dolar Zimbabwe saja, itu hanya cukup untuk membeli 3 butir telur ayam pada saat itu. Karena tadi dengan ditambahnya jumlah uang, itu bisa menyebabkan harga-harga barangnya itu naik. Tadi 3 butir telur ayam itu dijual dengan harga 100 miliar dolar Zimbabwe. Selanjutnya adalah jenis-jenis inflasi. Nah, jenis inflasi ini dibedakan menjadi 3. Menurut sumbernya, menurut penyebabnya, dan menurut tingkat keparahannya. Jenis inflasi menurut sumbernya itu dibedakan menjadi 2. Ada inflasi yang berasal dari dalam negeri, dan ada inflasi yang berasal dari luar negeri. Nah, yang pertama, inflasi berasal dari dalam negeri, itu sesuai dengan namanya ya. Nah, jadi faktor penyebab inflasi itu berasal dari dalam negeri. Nah, ini bisa disebabkan karena satu, pencetakan uang yang baru. Jadi nanti ketika uang terlalu banyak beredar di masyarakat, itu bisa memicu kenaikan harga. Nah, sebenarnya boleh-boleh saja untuk mencetak uang yang baru, namun itu pasti perlu perhitungan yang sangat-sangat matang dan kehati-hatian. Kemudian faktor dari dalam negeri yang selanjutnya adalah defisit anggaran. Nah, kemudian faktor bencana alam juga itu bisa menimbulkan akhirnya inflasi. Karena nanti ketika bencana terjadi, biasanya itu kan barang-barang itu menjadi terbatas dan langka ya, karena persediaan barangnya itu terdampak bencana. Nah, karena persediaan barang yang langka, itu akhirnya nanti harga barang tersebut menjadi naik, sehingga nanti ujung-ujungnya bisa menimbulkan inflasi. Oke, inflasi yang berasal dari luar negeri, itu faktor penyebabnya berarti dari barang-barang yang berasal dari luar negeri. Ini berarti kaitannya dengan barang-barang impor. Jadi nanti ketika barang-barang dari luar negeri atau barang impor itu harganya naik, nah maka otomatis harga jual barang-barang impor itu yang dijual di negara kita itu akan semakin mahal. Inflasi berdasarkan penyebabnya itu dibedakan menjadi 2. Ada demand pull inflation dan cost pull inflation. Kalau demand pull inflation itu inflasi yang terjadi karena kenaikan permintaan ya, yang tidak dibarengi dengan kenaikan penawaran. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di faktor penyebab inflasi. Kemudian cost pull inflation itu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksinya. Oke, kemudian jenis inflasi yang ketiga menurut tingkat keparahannya itu dibedakan menjadi 4. Ada inflasi ringan. Nah, inflasi ini persentase inflasinya kurang dari 10% per tahun. Nah, kalau inflasi ringan ini, inflasinya belum mengganggu kegiatan perekonomian. Jadi masih dapat dikendalikan ya. Kemudian kalau yang kedua inflasi sedang, itu inflasi yang tingkat persentasenya antara 10% sampai 30% setahun. Nah, ini masih belum membahayakan perekonomian juga, tapi sudah bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat nih kalau inflasi sedang. Nah, kalau inflasi berat, itu inflasinya persentasenya itu berkisar antara 30% sampai 100%. Nah, inflasi berat ini biasanya sudah bisa mengacaukan suatu perekonomian nih. Nah, kemudian yang terakhir inflasi sangat berat, itu persentase inflasinya di atas 100%. Nah, kalau ini benar-benar bisa mengacaukan kegiatan perekonomian suatu negara nih, dan inflasinya biasanya sulit dikendalikan atau diatasi. Gimana caranya kita untuk mengetahui tingkat inflasi? Nah, kita bisa menghitung tingkat inflasi dengan rumus laju inflasi. Rumusnya adalah sama dengan IHK 2 dikurangi IHK 1 dibagi IHK 1 dikalikan 100%. Untuk IHK 1 itu adalah indeks harga konsumen tahun dasar pertama, kemudian IHK 2 itu adalah indeks harga konsumen tahun dasar kedua. Kita hitung inflasi berdasarkan contoh berikut. Diketahui bahwa negara X pada tahun 2014 itu memiliki indeks harga konsumen sebesar 111,2%. Nah, pada tahun 2015 ternyata negara X memiliki IHK-nya sebesar 118,6%. Hitunglah dengan teliti besarnya laju inflasi negara X pada tahun 2015. Kita langsung bisa menuliskan rumusnya untuk menghitung laju inflasi. Tadi laju inflasi sama dengan IHK 2 dikurangi IHK 1 dibagi IHK 1 dikalikan 100%. IHK 2 tadi yang tahun dasar kedua, IHK 1 yang tahun dasar pertama ya. Oke, kita langsung masukkan soalnya ke dalam rumus.
laju inflasi sama dengan IHK2. IHK2 itu adalah IHK pada tahun yang ditanyakan, ya. Jadi kita tulis IHK2-nya karena di sini ditanyakan tahun 2015, kita tulis IHK tahun 2015. Jadi 118,6 dikurangi IHK1. Nah, IHK1 itu IHK tahun dasar pertama atau bisa disebut IHK tahun sebelumnya. Oke, tahun sebelumnya berarti 2014. Kita tulis IHK1 sebesar 111,2%. Oke, dibagi 111,2, kemudian kan dikalikan 100%, akhirnya didapat angka laju inflasi sebesar 6,65%. Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwa dari perhitungan di atas dapat diketahui laju inflasi negara X pada tahun 2015 itu sebesar 6,65%. Berdasarkan tingkat keparahannya, maka jenis inflasi yang dialami negara X adalah termasuk ke dalam inflasi ringan karena kurang dari 10%. Ini adalah dampak dari inflasi. Nah, inflasi ini ternyata mempengaruhi ya terhadap perekonomian. Nah, di sini Ibu akan jelaskan 4 dampak dari inflasi. Yang pertama adalah dampak inflasi terhadap pendapatan. Ternyata inflasi dapat menguntungkan pihak produsen, namun merugikan seseorang yang mempunyai penghasilan yang tetap. Nah, bagaimana inflasi dapat menguntungkan produsen? Jadi ketika harga barang itu naik, terjadi inflasi. Nah, di sini Ibu syaratnya inflasinya dalam tingkat yang ringan. Nah, ketika inflasi dalam tingkat yang ringan, kurang dari 10%, nah itu produsen akan terdorong untuk meningkatkan jumlah barang yang ia jual. Kenapa? Karena ketika harga barang itu naik, otomatis nanti produsen akan menjual barang dengan yang lebih banyak dong, supaya nantinya ia bisa berpeluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Nah, dengan peningkatan jumlah barang yang ia jual, itu nanti akan meningkatkan penghasilan dari produsen itu. Jadi di sini produsen akan diuntungkan ya karena bisa menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dan dalam jumlah yang banyak. Oke, lalu ternyata tapi dampak inflasi ini merugikan terhadap para mereka yang berpenghasilannya tetap. Contohnya seperti pegawai negeri sipil, kemudian pegawai swasta, polisi, tentara yang penghasilannya itu sudah ditetapkan ya, tetap gitu. Nah, dengan adanya inflasi, itu nanti kan harga barang-barang itu akan naik. Nah, tapi sementara pendapatan gaji yang tadi PNS, pegawai swasta, polisi, dan tentara itu, pendapatannya itu tetap, tidak ikut naik. Harga-harga barangnya itu naik, tapi pendapatan mereka tetap. Nah, hal ini bisa menyebabkan penurunan dari tingkat kesejahteraan rakyat karena daya beli yang rendah. Jadi bagi yang berpenghasilannya tetap, inflasi ini sangat merugikan ya. Karena harga barangnya naik, tapi penghasilan mereka tetap segitu-gitu aja. Dampak inflasi selanjutnya terhadap bidang ekspor. Nah, harga barang ekspor semakin mahal sehingga daya saing berkurang. Nah, jadi karena terjadinya inflasi, itu kan menyebabkan harga barang-barangnya naik. Nah, sehingga nanti harga jual barang tersebut tinggi. Nah, ini akan berpengaruh ketika barang tersebut akhirnya dijual ke luar negeri atau ekspor. Nah, jadi harga yang dijual kepada negara lain itu kan akan lebih mahal. Sehingga nanti barang ekspor tadi kurang memiliki daya saing dibandingkan dengan barang-barang ekspor dari negara lain yang harga barangnya itu lebih murah dari barang yang tadi terkena inflasi. Jadi karena adanya inflasi, barang-barang ekspor itu kurang memiliki daya saing karena terlalu mahal gitu. Dampak inflasi selanjutnya adalah terhadap minat orang untuk menabung. Jadi ketika terjadi inflasi, itu minat orang menabung menjadi rendah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Hal ini disebabkan karena orang-orang itu lebih tertarik untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang harganya semakin lama semakin naik daripada untuk menabungkan uangnya. Jadi orang-orang itu lebih memilih untuk menyimpan uangnya sendiri dan nanti dibelikan barang-barang kebutuhan sehari-hari ya daripada untuk disimpan uangnya, ditabungkan gitu. Kemudian dampak inflasi selanjutnya adalah terhadap persediaan barang. Nah, jadi dengan inflasi itu ternyata jumlah barang itu bisa menjadi langka di pasaran. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena
ketika inflasi itu harga barang dan jasa itu naik kan dari hari ke hari. Nah, biasanya konsumen itu ada kecemasan, kekhawatiran ketika mereka membeli barang. Nah, akhirnya konsumen itu berpikir untuk membeli barang sebanyak-banyaknya kan, yang mereka mampu gitu, sebelum harga barang itu mengalami kenaikan. Nah, karena tadi akibat kekhawatiran konsumen itu yang membeli barang dan jasa terlalu banyak, hal tersebut bisa menyebabkan beberapa barang itu mengalami kelangkaan. Jadi stoknya itu semakin sedikit terbatas karena tadi dibeli oleh para konsumen yang khawatir atau ketakutan karena harga barang dan jasa itu bisa naik. Inflasi itu menimbulkan dampak ya. Nah, lalu bagaimana sih kita untuk bisa mengendalikan inflasi ini? Nah, ada cara untuk mengendalikan inflasi adalah dengan menerapkan 3 kebijakan ini. Yang pertama ada kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, dan yang ketiga kebijakan non-moneter. Nah, Ibu tidak akan bahas kebijakan-kebijakan ini terlalu mendalam karena nanti kita akan bahas di bab selanjutnya, di bab 5 tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ibu di sini sebutkan saja secara ringkasnya ya. Kalau untuk mengatasi inflasi dari kebijakan moneter ini kita bisa menggunakan 4 strategi. Yang pertama bisa dengan politik diskonto. Nah, nanti bisa menaikkan suku bunga. Ya, itu untuk mengatasi inflasi dengan politik diskonto, caranya dengan menaikkan suku bunga. Lalu yang kedua, ada politik pasar terbuka. Nah, caranya dengan menjual surat-surat berharga. Ini cara untuk mengatasi inflasi dengan politik pasar terbuka, yaitu menjual surat berharga. Kemudian yang ketiga, pengawasan kredit secara selektif. Nah, jadi dengan pemberian kredit secara ketat itu bisa mencegah mengendalikan inflasi. Kemudian yang keempat, dengan politik persediaan kas. Jadi cara untuk mengendalikan inflasi dengan strategi politik persediaan kas ini dengan menaikkan cadangan kas dari bank. Nanti akan Ibu lebih jelaskan dalam di bab 5 ya. Kemudian kebijakan fiskal. Nah, kalau kebijakan fiskal, kebijakannya berbicara tentang pengelolaan, pengeluaran, dan penerimaan dari negara. Nah, ini ada 2 caranya dengan kebijakan fiskal. Yang pertama, dengan menghemat pengeluaran pemerintah. Itu kita bisa atur di APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian dengan cara yang kedua, dengan meningkatkan tarif atau pajak. Kalau yang ketiga itu dengan kebijakan non-moneter. Kalau kebijakan non-moneter untuk mengatasi inflasi itu bisa dengan yang pertama peningkatan produksi atau jumlah barangnya ditingkatkan ya. Kemudian yang kedua dengan strategi kebijakan upah. Jadi nanti dibuat skenario upahnya itu menjadi bertahap naik ya karena menyesuaikan dengan harga-harga barang yang mengalami kenaikan. Kemudian yang ketiga itu ada pengawasan harga. Jadi biasanya supaya harganya itu bisa dikendalikan, akhirnya pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET. Nah, harga eceran tertinggi ini sebagai salah satu langkah dari pengawasan harga. Nah, itu adalah beberapa cara untuk mengendalikan inflasi. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai materi inflasi. Terima kasih sudah menyimak pembahasan dari Ibu. Silahkan dikerjakan tugasnya. Sampai bertemu minggu depan. Tetap semangat, salam equilibrium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.